Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Jumpa lagi dalam video kedua. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi dalam e-learning. Kita tahu bahwa dalam komunikasi e-learning, kita mengenal komunikasi personal, interpersonal, dan impersonal. Yang pertama, kita mengupas tentang komunikasi personal. Sebelum membahas lebih dalam, kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komunikasi. Komunikasi adalah pesan, meskipun tidak diungkapkan dengan kata-kata, menyertai pesan yang diekspresikan dalam kata-kata. Kita kenal manusia karena adanya komunikasi. Komunikasi personal atau pribadi telah mengalami perubahan teknologi dan sosial dari era penulisan surat dan penggunaan telepon rumah. Perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah cara individu terhubung dengan jaringan pribadi mereka. Dengan penyebaran telepon seluler, dan email yang cepat, orang sekarang memiliki kemampuan untuk menghubungi teman, keluarga, dan teman kerja di luar lingkungan terdekat mereka, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Komunikasi personal ini mengenali dan menggunakan potensi penuh pada diri siswa atau mahasiswa, dirancang untuk membuat diri siswa mahasiswa melakukan hal-hal tertentu secara bertahap. Dalam buku ini, sudah cukup bisa mengubah apapun dalam kehidupan siswa mahasiswa. Jika serius ingin memaksimalkan kemampuannya, maka harus mengambil tindakan dan kegiatan yang disediakan akan memungkinkan siswa mahasiswa secara praktis menerapkan prinsip dan teknik yang dibahas. Dengan demikian, akan tercapai hasil yang bermakna. Siswa mahasiswa melakukan komunikasi personal yang baik dan benar akan memiliki sistem yang berfungsi untuk mereka. Buku ini sebagai sarana yang efektif untuk melakukan perubahan, pengembangan, pencapaian, dan pemenuhan. Adanya keterkaitan konsep psikologis dengan social present membentuk kondisi personal psikologis siswa mahasiswa dalam mengembangkan perilaku penuh perencanaan, mengatur, mengarahkan, mengontrol perilaku, memiliki sikap dan perilaku dalam belajar yang tercermin dalam pribadi sosial secara online. Selain komunikasi personal, selanjutnya adalah komunikasi interpersonal. Kemampuan interpersonal fokus pada efek komunikasi pada diri siswa dan mahasiswa. Memiliki keterampilan interpersonal sama dengan membangun keterampilan komunikasi dasar dan ada kualitas humanistik dari seseorang, individu siswa ataupun mahasiswa. Sederhananya, komunikasi interpersonal dapat dipahami sebagai konsep atau kondisi untuk pertukaran informasi secara entitas. Beberapa penulis percaya bahwa komunikasi adalah prasyarat yang diperlukan untuk hubungan dengan orang-orang, atau komunikasi dapat dilihat dengan mekanisme hubungan timbal balik yang menjalin kontak, serta seperangkat semua cara dan metode untuk mentransfer informasi, untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Proses dua arah yang terdiri dari elemen sekuensial. Selanjutnya, kita membahas komunikasi impersonal. Dalam perancangan pengembangan atau developmental, komunikasi antar pribadi dilihat sebagai perkembangan dari komunikasi yang bersifat tak pribadi atau impersonal pada satu ekstrim yang menjadi komunikasi pribadi atau intim pada ekstrim yang lain. Perkembangan ini mengisyaratkan atau mendefinisikan pengembangan komunikasi antar pribadi. Untuk lebih jelasnya, kita bahas pada implementasinya. Kita mengenal komunikasi impersonal ada 3 faktor yang membedakan komunikasi antar pribadi dengan komunikasi tak pribadi atau impersonal.
Yang pertama, prediksi berdasarkan data psikologis. Yang kedua, pengetahuan yang menjelaskan explanatory knowledge. Atau yang ketiga, aturan yang ditetapkan secara pribadi. Contoh, komunikasi impersonal dalam informasi peran sosial berinteraksi secara besar berdasarkan peran sosial, misalkan antara guru dan siswa. Contoh, komunikasi impersonal berdasarkan pengetahuan yang menjelaskan. Siswa atau mahasiswa dalam situasi tak pribadi tidak hanya menduga-duga bagaimana orang itu akan bertindak, melainkan juga menjelaskan perilaku ini. Nah, cukup jelaskan? Lebih jelasnya lagi, Anda disarankan untuk mempelajari di buku Implementasi Social Present dalam Bimbingan Online pada Perspektif Komunikasi Personal, Impersonal, dan Interpersonal yang tersedia di Ekoji Channel Academy. Cukup sekian materi dari saya. Tunggu materi selanjutnya, yaitu pemanfaatan aplikasi yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.